Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang setup topologi access control list. Nah, jadi access control list itu seperti firewall fungsinya, yaitu untuk mengizinkan atau memblokir paket yang datang. Nah, misalkan di sini PC6 akan melakukan ping ke server 1. Nah, tetapi di router ini itu nantinya menerapkan yang namanya access control list yang berguna untuk memblokir paket dari PC6 ini. Nah, nanti paket PC6 itu tidak bisa sampai ke server ya, atau diblokir. Nah, berikut topologinya. Nah, ini topologinya ya. Ini kita sambungkan terlebih dahulu. Dari router 1 ke switch 1. Kemudian router 2 ke switch 2. Kemudian dari router 1 ke router 2. Oke, kemudian dari switch 1 ke PC1, ke PC2, kemudian PC3, kemudian PC4, kemudian PC5 dan PC6. Lalu dari switch 2 ke server 1, switch 2 ke server 2, kemudian switch 2 ke server 3. Oke, nah di sini itu untuk PC1 dan PC2 itu akan digunakan sebagai VLAN 10, dan PC3 dan PC4 itu akan digunakan untuk VLAN 20, dan PC5 dan PC6 itu sebagai VLAN 30. Nah, di sini untuk VLAN 10 itu menggunakan IP 192.168.10.0/24, kemudian VLAN 20 menggunakan IP 192.168.20.0/24, kemudian VLAN 30 menggunakan IP 192.168.30.0/24. Nah, untuk FA01 di router 1 itu menggunakan IP 10.10.10.1/24, kemudian untuk FA01 di router 2 itu menggunakan IP 10.10.10.2/24. Nah, untuk servernya itu menggunakan IP-nya 192.168.1.1 atau 1.0/24. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi di switch-nya, switch 1 untuk membuat VLAN dan memasukkan interface-nya ya. Kita masuk, kemudian ke CLI, enable, kemudian konfigurasi terminal. Jadi kemudian kita buat VLAN-nya terlebih dahulu, VLAN 10, kemudian VLAN 20, kemudian VLAN 30. Oke, kemudian exit, lalu kita masukkan interface-nya ya. Yaitu sebelum kita memasukkan interface-nya, kita akan menerangkan terlebih dahulu di sini. Untuk FA01-nya kita terangkan interface, kita masuk ke interface FA01-nya. Kemudian switch port multi terang. Oke, kemudian exit. Oke, setelah itu kita akan masukkan interface-nya ya. Nah, di sini untuk VLAN 10 itu menggunakan interface FA02 dan FA03 ya. Jadi di sini kita masuk ke interface range FA02 sampai 3. Kemudian switch port mode access. Kemudian support akses VLAN 10, dan exit. Kemudian kita masuk ke interface FA04 dan interface range FA04 sampai 5. Kemudian support mode akses, kemudian support akses VLAN 20. Ya, di sini untuk PC3 dan 4 itu masuk ke VLAN 20. Kemudian exit. Kita masuk lagi ke FA06 sampai 7, interface range FA06 sampai 7, kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 30, dan exit. Nah, selanjutnya itu kita akan konfigurasi di router satunya. Tapi sebelum kita masuk ke menu CLI-nya ya, di sini kita akan memasukkan terlebih dahulu modulnya. Nah, di sini kita zoom in, kemudian ini kita matikan terlebih dahulu. Nah,
kita akan memasukkan modul yang namanya NM1FE-TX. Nah, kemudian kita nyalakan lagi, lalu kita masuk ke CLI. Di sini kita menunggu ya. Oke, ini kita pilih no, kemudian enable konfigurasi terminal. Nah, kemudian kita akan menyalakan terlebih dahulu untuk interface FA01 dan 00. Kita masuk ke interface rank FA00 sampai 1, kemudian no shutdown. Oke, kemudian exit. Lalu kita masuk ke interface FA01 nya, kemudian enter. Oke, nah di sini kita akan masukkan IP-nya ya. IP address itu di sini 10.1. Kemudian subnet masknya yaitu 255.255.255.0, kemudian enter. Nah, di sini karena IP, karena PC-nya itu banyak, kita akan menggunakan DHCP ya. Ini kita exit. Nah, kemudian kita akan membuat subinterface-nya terlebih dahulu sebelum kita membuat DHCP-nya. Kita masuk ke interface FA00.10, kemudian encapsulation .1q 10, kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.255.255.0. Kemudian exit, kita buat yang 20 nya, interface FA00.20, kemudian encapsulation .1q 20, kemudian IP address 192.168.20.1, kemudian subnet mask .0, kemudian exit. Lalu kita buat yang untuk 30 nya, interface FA00.30, kemudian encapsulation .1q 30, kemudian IP address 192.168.30.1, kemudian subnet masknya, kemudian enter, lalu exit. Nah, kemudian kita akan membuat konfigurasi IP DHCP-nya ya, yaitu di sini IP DHCP full LAN 10, kemudian enter. Lalu kita masukkan network-nya, yaitu di sini untuk LAN 10 itu network-nya 192.168.10.0, kemudian subnet mask, kemudian enter. Lalu masukkan default gateway-nya ya, yaitu 192.168.10.1, kemudian enter. Lalu DNS-nya 8.8.8, kemudian enter. Kemudian kita exit. Lalu kita buat yang untuk LAN 20, IP DHCP full LAN 20, kemudian networknya 192.168.20.0, kemudian subnet mask, kemudian enter. Lalu default gateway-nya yaitu 192.168.20.1, kemudian enter. Lalu DNS-nya 8.8.8, kemudian enter. Lalu exit. Kita buat yang DHCP untuk LAN 30 nya, IP DHCP full LAN 30, kemudian networknya yaitu 192.168.30.0, kemudian subnet masknya, kemudian enter. Lalu default routernya yaitu 192.168.30.1, kemudian enter. Lalu DNS-nya 8.8.8.8, kemudian enter. Kemudian kita exit. Nah, di sini untuk konfigurasi DHCP-nya itu sudah selesai. Selanjutnya kita akan coba cek dan ubah IP-nya ya. Di sini misalkan ini PC 6 itu untuk LAN 30. Kita ubah ke DHCP.
Oke, di sini sudah bisa ya, sukses. Kemudian kita coba untuk PC1, itu VLAN 10. Oke, di sini bisa untuk DHCP-nya, kemudian PC2. Oke, di sini juga bisa. Kemudian PC3-nya. Oke, di sini PC3 bisa ya, menggunakan IP 20.2. Kemudian PC4. Kita ke DHCP. Oke, bisa. Kemudian PC5. Oke, di sini bisa ya. Nah, kemudian kita akan konfigurasi di router 2-nya ya. Nah, di sini sebelum ke menu CLI itu kita akan memasukkan mutunya terlebih dahulu ya. Di sini kita zoom in, kemudian ini kita matikan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan model yang NM1FE TX ya. Kemudian kita nyalakan lagi. Kemudian kita ke menu CLI. Di sini kita tunggu. Oke, ini kita pilih no, kemudian enter, lalu masuk ke enable, kemudian konfigurasi terminal, lalu enter. Nah, di sini kita akan menyalakan terlebih dahulu untuk FA01 dan FA00-nya ya. Kita masuk interface, rank, FA00 sampai 1, kemudian no shutdown. Oke, kemudian exit. Di sini kita lihat apakah sudah menyala. Oke, di sini sudah menyala ya. Kemudian kita akan masuk ke interface FA01. Kemudian kita akan menambahkan IP-nya ya, yaitu 10.10.10.2. Kemudian subnet masknya. Kemudian enter. Oke, kemudian ini kita exit. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi terang di switch 2-nya ya. Sini kita masuk ke CLI, kemudian enter, lalu masuk ke enable, kemudian enter, kemudian konfigurasi terminal, lalu enter. Nah, kemudian kita akan masuk ke interface FA01 untuk terang ya. Kemudian kita masuk interface FA01, kemudian enter, kemudian ketikkan switch port mode terang, kemudian enter. Oke, kita exit. Nah, untuk konfigurasi di switch 2 itu kita hanya menerangkan saja ya, karena tidak membuat VLAN untuk masing-masing server. Nah, kemudian kita lanjut untuk konfigurasinya di router 2. Nah, kemudian kita akan membuat IP DHCP untuk servernya ya, yaitu IP DHCP full untuk server, kemudian enter, lalu masukkan networknya, yaitu 192.168.1.0, kemudian subnet mask, kemudian enter, lalu masukkan default routernya, yaitu 192.168.1.1, kemudian DNS-nya itu 8.8.8, maaf, 8.8.8, kemudian enter. Kemudian kita exit. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan IP-nya untuk FA00-nya. Kita masuk ke interface FA00, kemudian IP address 192.168.1.1, kemudian subnet masknya, kemudian enter. Oke, ini kita exit. Kemudian kita akan coba cek dan ubah servernya ke DHCP ya. Oke, ini kita ubah. Oke, di sini sudah bisa. Kemudian untuk server 2-nya, oke, sudah bisa ya. Kemudian ini server 3. Oke, bisa ya. Nah, kemudian kita coba untuk melakukan pengujian ping-nya ke semua di sini ya.
dari PC 1 ke PC 2 itu bisa. Kita susun VLAN terlebih dahulu. Oke, bisa ya. Kemudian kita coba untuk VLAN 10 ke VLAN 20. Awal-awal masih valid, kemudian kita coba lagi. Oke, sukses. Kemudian PC 4 ke PC 5. Oke, awal-awal masih valid, kemudian kita ulangi lagi. Oke, sukses ya. Kemudian kita coba untuk yang servernya. Server 1 ke server 2, sukses. Kemudian server 2 ke server 3, itu sukses ya. Nah, di sini untuk komunikasi antara server dengan PC ini ya, semua PC ini itu belum bisa karena kita belum konfigurasi routing ya. Kita coba lihat ya. Dari PC 6 ke server itu masih valid ya. Kita coba ulang lagi, itu masih valid karena kita belum konfigurasi routingnya ya.